Hey, ini Adi. Cerita hari ini adalah tentang bagaimana seorang suami dan istri bertukar tubuh karena sebuah eksperimen yang tidak berhasil. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Selama sesi konseling, suami, Andrea, dengan antusias menggambarkan gambar ilusi optik sebagai seorang wanita tua atau penyihir, sementara istri, Sofia, tetap diam. Konselor menginterpretasikan ini sebagai refleksi kecenderungan mereka untuk hanya melihat kekurangan satu sama lain. Mereka juga kesulitan untuk membicarakan hubungan dekat mereka yang menyebabkan rasa malu. Setelah sesi tersebut, konselor menasihatkan mereka untuk menginternalisasi masalah mereka dengan merasakan empati satu sama lain. Andrea dan Sofia bergegas keluar dari gedung tersebut, masing-masing menuju tujuan yang berlawanan. Di rumah sakit, Dr. Andrea Rossini melakukan tugas rutinnya, sementara sahabatnya dan rekan peneliti, Dr. Michele, menyambutnya. Mereka membahas penelitian mereka dan didekati oleh intern, Maria, dan Luca. Sementara itu, Sofia memulai perannya sebagai co-host di studio penyiaran untuk acara talk show tentang wanita yang kuat dan independen. Dia kemudian menjemput anak-anaknya, Tommaso dan Margarita. Andrea berlatih mempresentasikan penelitian mereka kepada Michele, yang melibatkan perangkat bernama Charlie yang dapat mendekode dan menginterpretasikan pikiran pasien yang kehilangan kemampuan berbicara. Mereka membahas penggunaan anggota dewan untuk menguji perangkat tersebut tetapi memutuskan perlu menjadi lebih akurat. Andrea mengusulkan untuk menghubungkan ke otak manusia dan menggunakan Charlie untuk menukar pikiran mereka. Mereka memiliki rencana makan malam dengan Georgia, yang Andrea temui di kelas tango. Selama makan malam, Sofia tetap tenang sementara dua pria itu mencoba mengesankan Georgia. Namun, Michaela membuat komentar yang tidak pantas tentang perilaku wanita di tempat tidur. Ketika ditanya tentang minat romantisnya, Georgia membuat semua orang terkejut dengan menyatakan bahwa dia tidak tertarik secara romantis kepada Michele. Michaela menghina Sofia, dan ketika Andrea setuju dengan sahabatnya, Sofia meminta dia untuk campur tangan, tetapi dia pergi tanpa mengakui keberadaannya. Kembali ke rumah, mereka bertukar sapaan dengan pengasuh mereka, Angelica, yang tersenyum hangat pada Andrea. Sofia menerima panggilan dari bosnya, Christian, mengenai premier yang akan datang. Andrea menyelesaikan penyesuaian pada Charlie tepat waktu untuk kedatangan Sofia di dapur. Dia bersikeras agar dia menguji perangkat dengan dia. Meskipun ragu, dia setuju. Uji coba awalnya gagal, tetapi ketika Sofia akhirnya melihat penilaian Andrea tentang rumah mereka tanpa memberitahu dia menjadi gelisah. Di tengah argumen mereka, Sofia tanpa sengaja menjatuhkan segelas air ke Charlie, menyebabkannya meledak dan rumah kehilangan listrik. Ketika lampu menyala kembali, mereka berdua berdiri dalam kejutan, menyadari bahwa mereka telah menukar tubuh. Sofia, sekarang berada dalam tubuh Andrea, ngeri dan mengutuk saat dia melihat dirinya sendiri di cermin, menyentuh wajah dan bagian tubuh barunya. Sementara itu, Andrea, bersenjatakan alat dapur untuk perlindungan, mencari Sofia dan bertanya di mana suaminya. Andrea, sekarang berada dalam tubuh Sofia, mengikuti dan menemukannya di kamar mandi, di mana dia muntah karena kaget dengan pertukaran tubuh mereka. Mereka terganggu ketika Tommaso datang karena kebisingan, tetapi Sofia mengirimnya kembali tidur. Kembali di kamar mandi, Andrea mengkonfirmasi hipotesisnya bahwa mereka telah bertukar tubuh. Dia menjelaskan bahwa Charlie mungkin mengalami korsleting tetapi tidak bisa menahan tawa melihat situasinya saat dia menyadari kemampuan perangkat itu. Sofia, sekarang berada dalam tubuh Andrea, menangis keras, menyalahkan suaminya atas keadaannya saat ini. Andrea bekerja semalaman untuk memperbaiki Charlie, tetapi perangkat tersebut tetap tidak berfungsi, dan mereka segera harus pergi bekerja. Andrea mengusulkan mereka bisa membolos kerja, tetapi talk show Sofia akan tayang perdana hari ini, jadi dia memaksa suaminya untuk bekerja menggantikannya. Akhirnya, Angelica datang untuk menjaga anak-anak. Sofia, sekarang berada dalam tubuh Andrea, menyambut pengasuh dengan kasih sayang. Beberapa detik kemudian, Andrea, dalam tubuh Sofia, masuk ke dalam ruangan sambil berjuang untuk memakai stocking. Setelah persiapan yang merepotkan, pasangan ini tiba di stasiun siaran, dengan Andrea berjalan goyah dengan sepatu hak tinggi. Sofia memandu dia tentang apa yang harus dilakukan, tetapi dia kewalahan saat melihat set studio. Sofia membawa Andrea ke tempat rias untuk mengurangi kegugupan mereka dan mengarahkan Yvonne, penata rias, pada tampilan yang dia inginkan. Namun, Andrea menerima telepon dari Michaela, yang membutuhkan Charlie segera dibawa kembali ke rumah sakit. Sementara pasangan ini bertengkar tentang apa yang harus dilakukan, Yvonne tidak bisa merias wajah Sofia, yang sekarang berada dalam tubuh Andrea. Akhirnya, Andrea meyakinkan Sofia untuk mengembalikan Charlie. Ketika Andrea pergi, Yvonne memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan apapun yang dia suka pada penampilan pembawa acara tersebut. Sementara itu, Sofia bergegas ke rumah sakit dan menyerahkan Charlie kepada Michele. Tetapi para intern memberinya tahu bahwa Andrea dipanggil oleh Dr. Lofoco, seorang anggota dewan, ke ruang operasi. Sofia mengklaim cedera tangan, tetapi Michaela bersikeras dia masuk ke ruang operasi. Sesaat setelah masuk ke ruangan, Sofia melihat meja operasi dan pingsan.
Ketika dia bangun, dia menjelaskan situasinya kepada perawat tetapi dipotong ketika dia menerima panggilan dari Angelica. Dia menjawab telepon dengan manis, tetapi Angelica mengartikannya sebagai perhatian khusus dari Andrea, yang membuat Sofia meragukan hubungan mereka. Setelah itu, para intern menghalangi mentor mereka saat dia meninggalkan rumah sakit, dan Sofia menyadari bahwa sudah waktunya untuk siaran langsung. Dia menyalakan TV di stan perawat. Sementara itu, Andrea goyah ke atas panggung karena sepatu hak tingginya dan duduk dengan kaki terbuka, tanpa sengaja menunjukkan pakaian dalam Sofia di depan kamera. Christian dengan cepat memerintahkan kamera untuk memperbesar untuk menghindari menyiarkan adegan memalukan tersebut, tetapi semua orang di studio bingung oleh perilaku tersebut. Wawancara dimulai, tetapi teks di layar terus-menerus mati, memaksa Andrea untuk berbicara apa yang ada di pikirannya, yang bertentangan dengan inti topik tentang wanita. Pembawa acara utama menghentikan siaran, mencaci Sofia, sementara Christian menghiburnya. Ketika juru kamera membantu Andrea melepaskan mikrofon, mereka tertawa melihat penampilannya, terutama karena rok ketatnya sekarang mendorong stoking lebih rendah dari biasanya. Andrea memukul salah satu dari mereka dan goyah keluar dari studio. Malam itu, Andrea pulang untuk menjaga anak-anak mereka, tetapi Sofia masuk dan mengomelinya karena membuatnya menjadi bahan tertawaan di TV langsung. Keesokan harinya, Andrea harus pergi ke siaran langsung lagi. Sebelum acara dimulai, Christian memberi selamat padanya, karena peringkat telah meningkat sebesar 15%, Andrea menjadi pembawa acara-acara tersebut, mengungkapkan pengalamannya yang tidak disaring sebagai seorang ibu dalam tahap pasca persalinan. Sementara itu, Sofia menonton program tersebut dengan perasaan malu atas kesalahan TV langsungnya. Setelah itu, dia pergi bekerja sebagai Andrea, berusaha keras untuk tidak kehilangan kesabaran. Namun, dia diberikan kasus darurat dan merasa tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dalam situasi yang menantang ini, dia menelepon intern untuk bantuan. Mengikuti prosedur diagnosis Maria, Sofia memberikan kepercayaan diri padanya untuk bersikap tegas. Segera setelah itu, Dr. Brancati datang untuk menanyakan kemajuan penelitian mereka. Melihat nametak dokter tersebut, Sofia menerima undangannya untuk minum. Beberapa jam kemudian, Michaela menyaksikan Sofia, yang sekarang berada dalam tubuh Andrea, menyerahkan semua file penelitian kepada Brancati. Setelah itu, dia pulang tetapi diganggu oleh Angelica, yang mengaku perasaannya, percaya bahwa dia memahami sinyal romantis Andrea. Sofia menghentikannya dari melangkah lebih jauh tetapi dicium oleh pengasuh anak, yang membuatnya mendorong Angelica. Sofia tiba di rumah dan menuduh suaminya berbuat curang, yang dibantah oleh Andrea. Hal ini membuat Sofia semakin terganggu, terutama mengingat apa yang disebutkan pengasuh tentang tindakan Andrea selama beberapa hari terakhir. Namun, dia segera menyadari bahwa bukan suaminya yang memberikan sinyal yang salah kepada Angelica. Andrea menggoda dia bahwa dia masih peduli padanya, dan dia sungguh-sungguh meminta maaf atas segala yang telah dia lakukan. Panggilan telepon dari kepala sekolah Tommaso mengganggu percakapan mereka, meminta mereka datang ke sekolah. Di sana, kepala sekolah membaca esai Tommaso, menceritakan bagaimana ibunya menggunakan kata-kata kasar dan memukul pria di taman sementara ayahnya menangis di depan cermin. Andrea dan Sofia menahan tawa, yang mengecewakan kepala sekolah. Akhirnya, dia membaca bagaimana Tommaso percaya tongkat ajaib membuat orang tuanya bertukar tubuh, menghentakkan suasana yang berat. Pada sore itu, pasangan ini menjemput Tommaso dan pergi ke taman untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama sebagai keluarga. Namun, kesenangan itu tiba-tiba berakhir ketika Sofia tanpa sengaja mengenai kepala Tommaso dengan bola. Kemudian, saat anak-anak tertidur, pasangan itu mendapatkan kesempatan untuk mengenang masa lalu, dan Sofia mengakui bahwa dia merindukan bagaimana hubungan mereka dulu. Karena peristiwa baru-baru ini, istri tersebut mengambil inisiatif untuk menjadi intim, tetapi Andrea menarik diri, merasa tidak nyaman dengan kondisi fisik mereka saat ini. Sofia terdiam, kecewa, tetapi setelah beberapa saat, Andrea mendekatinya, dan pasangan itu menghabiskan malam bersama, menyambung hubungan mereka dengan lebih dalam. Pagi berikutnya, sementara Andrea masih tidur, dia mengalami kilatan kenangan Sofia ketika dia berkonsultasi dengan pengacara perceraian, yang berjanji akan membantunya mendapatkan semua uang Andrea. Terganggu oleh pengungkapan ini, Andrea menghadapi Sofia, yang membela diri dengan menunjukkan bahwa Andrea tidak memberitahunya tentang penilaian rumah. Dia menjelaskan bahwa dia menginvestasikan semua uangnya untuk mengamankan pekerjaannya, tidak ingin istrinya menanggung semua beban keuangan. Sofia benar-benar meminta maaf, tetapi Andrea marah, meninggalkan rumah, mengancam akan menceraikannya dan mengambil semua uang. Andrea mencari perlindungan di rumah Michaela dan mempercayakan kepadanya tentang situasinya, tetapi Michaela menolak untuk percaya padanya. Hari berikutnya, Sofia bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit, sementara Andrea, frustrasi dengan penampilan Sofia, memotong rambutnya pendek dan berpakaian sesuai dengan pilihannya untuk pergi ke stasiun siaran. Di stasiun, Christian, sutradara, menghadapi Andrea tentang perilaku dan penampilannya. Ketika Andrea tidak merespons, Christian menghitung semua kesedihan yang Sofia alami karena suaminya.
Selama ini, Andrea melihat potongan-potongan kenangan Sofia dan menyadari sesuatu yang penting. Sementara itu, Sofia tiba di rumah sakit dan disambut oleh Maria, yang memujinya. Namun, Sofia mengetahui bahwa Dr. Lofoco kini memimpin penelitian tanpa mereka, dan dia bergegas ke kantornya untuk mengklaim penelitian Andrea. Tetapi dia malu dan diusir ketika dia tidak bisa menjelaskan situasi mengenai Charlie. Kembali di rumah Michaela, Andrea menghadapi masa haid bulanan Sofia dan meminta Michaela untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Ketika Sofia tiba, Andrea bertanya apakah dia memiliki kenangan tentangnya, dan dia mengiyakannya. Mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak pernah bertukar tubuh, sebaliknya, kenangan mereka ditukar. Untuk memperbaikinya, mereka berencana untuk mengaktifkan kembali kenangan lama mereka menggunakan Charlie. Namun, Sofia mengakui bahwa dia memberikan penelitian mereka kepada Brancati, membuat Andrea marah. Pertengkaran mereka terganggu oleh kedatangan Michele dengan tampon. Sofia membantu Andrea dengan itu, mengarah ke percakapan yang lebih tenang. Andrea memutuskan untuk tidak membiarkan Brancati mengklaim Charlie, dan mereka berencana untuk mengungkapkannya dan mengambil kembali penelitian mereka. Sofia, dalam tubuh Andrea, memerintahkan Michaela untuk bekerja sama meskipun protesnya. Andrea menjelaskan teknisitas Charlie, dan mereka bekerja semalaman untuk menyempurnakan presentasi tersebut. Sebelum Andrea pergi ke stasiun, Sofia memuji penelitiannya, dan dia tersentuh oleh kata-katanya, menjelaskan inspirasinya. Di rumah sakit, selama presentasi Brancati, Sofia memulai pidatonya, dan Lofoco menyadari kebenaran tentang penelitian tersebut. Dia berhasil melakukan presentasi, dan mereka pergi dengan perasaan tenang. Di stasiun siaran, Andrea menghadapi tamu yang tidak sopan dan memberikan pesan kuat tentang penerimaan diri dan nilai wanita di luar penampilan. Tamu tersebut malu dan meninggalkan studio. Sementara itu, saat mereka menonton di meja perawat, Sofia tersenyum puas melihat bagaimana suaminya menangani situasi tersebut. Michaela menatap Andrea, akhirnya mengerti bahwa itu adalah Sofia, dan dia memujinya atas presentasi yang sangat bagus di studio. Andrea, kembali di stasiun siaran, terkejut oleh tepuk tangan meriah dari semua orang. Setelah itu, dia bergegas ke rumah sakit untuk menjemput Sofia, yang sabar menunggu suaminya. Saat mereka mendekati satu sama lain, mereka berbagi ciuman yang penuh gairah. Pasangan ini kemudian menuju ke laboratorium untuk menggunakan Charlie dan kembali ke diri mereka yang asli. Namun, sebelum Andrea dapat menekan tombol, Sofia menghentikannya dan bertanya apakah mereka bisa mengingat semua peristiwa. Andrea, ragu, bertanya pada istrinya kenangan apa yang akan dia simpan jika diberi kesempatan. Sofia mengaku bahwa itu adalah bagaimana anak-anak mereka melihatnya di dalam tubuh Andrea, sementara Andrea mengungkapkan bahwa baginya, itu adalah bagaimana Sofia melihatnya sekarang. Mereka saling berpegangan tangan, dan Andrea mengklik tombol untuk memulai Charlie, dan kenangan mereka berkelebat di pikiran mereka. Beberapa bulan kemudian, di kediaman pasangan tersebut, Sofia mencium pipi Andrea dengan lembut saat mereka berdua bersiap-siap sarapan. Tiba-tiba, Tommaso masuk ke dapur dan memanggil ibunya. Pasangan ini membeku, saling menatap, lalu memalingkan pandangan mereka ke Tommaso, sambil memanggilnya, sayang, secara bersamaan. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.